Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Desita Gumanti, SPD MPDI. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hambatan perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatannya bertransaksi dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, yang kita bahas kali ini adalah mengenai hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, berbeda juga dengan kebijakan, agak sedikit berbeda ya, dengan kebijakan perdagangan internasional. Nah, kalau kebijakan perdagangan internasional berkaitan dengan peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur hubungan dagang dengan negara lain. Nah, peraturan dalam kebijakan perdagangan internasional salah satunya ada perdagangan bebas, bisa juga dumping, kemudian tarif non tarif ya kebijakan itu. Nah, tapi yang kita fokuskan di sini adalah hambatan dalam perdagangan internasional. Kalau dalam kebijakan salah satunya tadi ada perdagangan bebas ya. Nah, perdagangan bebas antar negara berarti tidak ada hambatan untuk kegiatan perdagangan tersebut. Nah, baik kita lanjut untuk materi kita kali ini yaitu mengenai hambatan perdagangan internasional. Pertama kali kita akan membahas mengenai dumping. Nah, pasti pernah dengar ya mengenai dumping ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dumping? Dumping itu merupakan praktek dari perdagangan internasional di mana suatu perusahaan atau negara mengekspor produk ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasar domestik atau lebih rendah nih dari biaya produksinya. Nah, kenapa satu negara itu melakukan kegiatan dumping ini ya? Dia jual nih di luar negeri lebih murah harganya dibandingkan dengan di dalam negeri atau uh, harganya lebih rendah dari biaya produksi gitu ya. Nah, tujuan utamanya yaitu meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, bisa juga untuk menguasai pasar atau bahkan lebih ekstrimnya untuk menghancurkan pesaing ya karena dia menciptakan harga yang lebih rendah. Nah, ada beberapa jenis ya untuk dumping ini. Kita lihat satu-satu. Pertama ada dumping sporadis, yaitu eh, penjualan sementara untuk menghindari kerugian stok. Nah, jadi ini terjadi ketika produsen negara pengekspor ya atau produsen mempunyai kelebihan stok barang ke ya dia punya stok yang lebih, jadi dia menjual ke pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah, jadi untuk menghindari kerugian ya. Nah, biasanya ini sifatnya sementara ya. Nah, jadi biasanya tidak untuk tujuan strategis jangka panjang karena hanya untuk menghindari kerugian stok. Oke. Kemudian ada dumping predatoris. Nah, ini strategi untuk menghilangkan pesaing dengan harga rendah. Nah, ini kegiatan dumpingnya dilakukan dengan sengaja ya untuk menghancurkan pesaing di pasar luar negeri. Nah, nanti ketiga namanya aja predator ya. Nah, setelah pesaing tersingkir, nanti pelaku dumping ini dia akan menaikkan kembali harganya. Jadi, praktek ini sering dianggap kurang sehat ya. Tidak adil juga melanggar prinsip persaingan sehat. Nah, dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional. Nah, kemudian ada dumping persisten. Nah, ini penjualan berkelanjutan di luar negeri lebih murah. Nah, ini terjadi ketika satu perusahaan itu terus-menerus dia ya menjual produk di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan di pasar domestik dia sendiri. Nah,
Biasanya ini dilakukan karena ada perbedaan elastisitas ya, permintaan antara domestik dan luar negeri. Nah, dia lebih persisten ya sifatnya. Kemudian ada juga terakhir dumping sosial. Nah, dumping sosial ini ekspor dengan memanfaatkan standar kerja yang rendah. Nah, ini terjadinya ketika suatu negara itu mengekspor produk dengan memanfaatkan standar kerja atau lingkungan kerja yang lebih rendah ya. Nah, mungkin biaya produksi dari tenaga kerja, biaya upahnya itu lebih rendah. Jadi biaya produksinya juga lebih rendah, makanya mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah dari harga uh, standarnya ya. Nah, tapi praktek ini juga sering kontroversi ya karena tidak etis karena upahnya yang rendah. Nah, itu ada beberapa jenis ya dalam praktek dumping di pasar global. Nah, kemudian juga ada beberapa penyebab ya kenapa dumping itu terjadi. Nah, pertama kita lihat berkaitan juga dengan jenis tadi ya, ada kelebihan produksi di sini. Nah, kalau stok berlebih gitu ya daripada rugi, nah akhirnya kita jual ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Oke, kemudian ada persaingan pasar internasional. Nah, perusahaan atau suatu negara yang ingin meningkatkan pangsa pasar di luar negeri itu biasa mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif. Jadi mereka mau menguasai pangsa pasar ya, atau mau jangan nggak sampai ke menguasai ya, salah satunya bisa juga untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Oke. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah, salah satunya adalah subsidi ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi akan memungkinkan suatu perusahaan itu untuk mengekspor produknya dengan harga yang lebih murah. Kemudian ada perbedaan harga pasar. Nah, perusahaan itu mungkin dia bisa menetapkan harga berbeda di pasar domestik dan internasional. Nah, bisa karena perbedaan daya beli ya, bisa juga karena persaingan. Oke, kemudian ada tujuan strategis yang terakhir penyebabnya, yaitu salah satunya bisa menghancurkan pesaing ya, atau tujuan utamanya adalah untuk memonopoli pasar tertentu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya dumping. Oke, kita lanjut. Nah, praktek dumping ini pasti dia punya dampak ya, baik itu kepada negara yang pengekspor maupun negara pengimpor. Nah, kita lihat satu-satu. Ada dampak positif. Nah, dampak positifnya bagi negara pengekspor ya, meningkatkan volume ekspor dan pendapatan devisa, kemudian juga membuka pasar baru di luar negeri. Nah, bagi negara pengimpor, dampak positifnya konsumen dapat membeli produk yang harganya lebih murah ya. Nah, kemudian juga bagi konsumen akan meningkatkan kesejahteraan konsumen dalam jangka pendek. Nah, karena berkaitan dengan produknya lebih murah, yang harga yang dikeluarkan oleh konsumen itu lebih murah ya. Oke, kemudian ada dampak negatifnya bagi negara pengekspor. Salah satunya adalah merugikan perusahaan jika harga ekspor itu lebih rendah dari biaya produksi. Nah, tentu saja ya, biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan harga, pasti akan rugi. Kemudian ada risiko retaliasi dari negara pengimpor, seperti ada penerapan tarif atau kuota. Nah, kemudian bagi negara pengimpor itu dampak negatifnya adalah merusak industri lokal karena tidak mampu bersaing dengan harga rendah. Ya, pasti ya. Kemudian dapat menyebabkan pengangguran dan penutupan usaha lokal karena tidak mampu bersaing tadi ya, banyak usaha-usaha yang tutup. Nah, misalnya kalau kita ya UMKM banyak yang tutup, nah akhirnya muncul pengangguran. Kemudian ketergantungan pada produk impor yang mungkin tidak berkelanjutan. Nah, kita tergantung ya, tapi kan ada juga yang sporadis tadi,
produknya tidak dijual berkelanjutan. Nah, agak tergantung juga kita nanti ya. Oke, nah itu dampak dumping. Nah, bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk kebijakan anti dumping ya? Nah, kita tahu bahwa praktik dumping ini cenderung tidak adil. Jadi banyak negara dan organisasi internasional itu mereka menerapkan kebijakan anti dumping. Nah, ada beberapa contoh regulasi di sini ya. Di sini kita lihat ada misalnya di sini penetapan tarif anti dumping. Nah, pemerintah negara pengimpor itu bisa menerapkan tarif tambahan ya. Ada tarif tambahan yang diterapkan pada produk nanti yang diduga dumping untuk menaikkan harganya ke tingkat yang lebih wajar. Kemudian ada misalnya pengenalan kuota impor. Nah, pemerintah bisa membatasi atau melakukan pembatasan kepada jumlah produk yang diimpor. Nah, nanti akan tentunya melindungi industri domestik ya. Kemudian ada investasi oleh WTO ya. Nah, kita tahu WTO ini adalah lembaga yang terkait untuk menyelidiki tuduhan dumping. Nah, jadi mereka nanti akan bisa melakukan investigasi untuk menentukan bahwa dumping itu apakah terjadi, kemudian seberapa besar dampaknya. Nah, nanti akan diinvestigasi oleh WTO. Nah, kemudian ada identifikasi praktik dumping. Nah, nanti juga produk yang diduga dijual di bawah harga pasar itu akan diidentifikasi yang mana, nanti akan dikoreksi lagi gitu ya. Kemudian ada pembentukan perjanjian perdagangan. Nah, negara-negara itu dapat membuat perjanjian antar negara ya untuk mencegah praktik dumping dan mempromosikan perdagangan yang adil. Nah, itu untuk kebijakan dumping yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, kalau kita lihat dumping itu dia kontroversial ya, karena bisa memberikan keuntungan jangka pendek bagi negara pengekspor, tapi seringkali juga merugikan ya industri atau ekonomi di negara pengimpor. Nah, walaupun kita lihat dumping itu dia bisa meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, tapi seringkali dianggap itu tidak adil ya. Nah, dan maka muncullah ini ya, kebijakan anti dumping. Jadi untuk memastikan bahwa perdagangan internasional itu adil dan berkelanjutan. Oke, selesai untuk dumping, kita masuk ke hambatan tarif. Oke, apa itu yang dimaksud dengan tarif barrier ya? Tarif barrier ini merupakan satu kebijakan diterapkan oleh satu negara dengan mengenakan pajak atau bea masuk ya untuk barang-barang yang diimpor dari negara lain. Nah, ingat tarif itu berkaitan dengan pajak dan bea masuk. Nah, apa tujuan utamanya? Untuk melindungi industri dalam negeri, mengatur arus perdagangan, dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, ada beberapa jenis ya tarif ad valorem. Nah, ini dikenakan berdasarkan persentase dari nilai barang impor. Nah, misalnya kita berikan persentasenya 10% ya dari harga suatu produk. Kemudian ada tarif spesifik. Nah, tarif spesifik ini tarif yang dikenakan berdasarkan, kalau ini berkaitan dengan jumlah ya, atau berat barangnya. Nah, misalnya 5.000 per kilogram barang tertentu. Nah, kemudian ada tarif campuran. Nah, ini tarif campuran gabungan ya. Nah, antara tarif ad valorem sama tarif spesifik. Nah, misalnya di sini 5% dari nilai barang ditambah 2.000 per unit. Oke, nah itu jenis tarif ya. Kemudian kita lihat lagi apa tujuannya penerapan hambatan tarif ini ya. Pertama, melindungi industri dalam negeri. Nah, dengan menggunakan tarif ya, harga barang impor itu jadi lebih mahal. Jadi memungkinkan produk lokal itu bersaing lebih baik. Nah, artinya produk lokal itu kembali diminati ya, karena barang impor itu mahal. Kemudian meningkatkan pendapatan negara.
Nah, bea masuk ya atau tarif yang kita berikan atau pajak tadi ya. Nah, merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Kemudian mengurangi defisit neraca pembayaran. Nah, dengan kita membatasi impor ya melalui tarif. Jadi negara itu bisa mengurangi ketergantungan pada produk asing sehingga nanti akan membantu neraca perdagangannya itu akan seimbang. Kemudian yang terakhir ada mengendalikan arus barang ya. Nah, kalau ada tarif yang digunakan untuk mengatur jumlah barang yang tertentu, jadi barang-barang yang dianggap sensitif gitu ya atau strategis. Itu tujuan tarif. Kemudian kita masuk ke dampaknya ya. Nah, dampaknya pasti ada dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan tarif ini. Kita lihat dulu dampak positif. Nah, pertama adalah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja di sektor lokal ya. Kemudian menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, apa dampak negatifnya? Nah, kalau kita tambahkan tarif atau bea atau pajak ya kepada barang impor, tentu salah satunya ke konsumen ya, karena harga barang impor itu mahal. Kemudian menimbulkan risiko retaliasi dari negara mitra dagang, dan juga terakhir ada mengurangi efisiensi pasar karena ya kurangnya persaingan ya, jadi konsumen tidak banyak pilihan. Nah, kita masuk selanjutnya kalau tadi tarif barrier. Nah, sekarang ada hambatan non tarif. Nah, hambatan non tarif itu merupakan ya hambatan perdagangan internasional. Dia itu tidak pajak atau bea masuk. Nah, tapi biasanya adalah instrumen kebijakan proteksi ya dari suatu negara. Oke, kita lihat apa jenis-jenisnya ya. Dari kebijakan tarif ini ada 9 ya untuk hambatan perdagangan non tarif. Kita lihat pertama adalah lisensi. Nah, negara itu bisa menggunakan lisensi untuk membatasi siapa saja yang boleh mengimpor di industri tertentu. Jadi impor itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai lisensi. Kemudian ada standarisasi. Nah, di sini negara biasanya memperlakukan standar ya pada klasifikasi, ada pelabelan atau pengujian produk untuk memastikan bahwa produk-produk itu memenuhi standar domestik. Nah, misalnya di Indonesia itu standar nasional Indonesia gitu ya. Kemudian ada persyaratan konten lokal. Jadi ada negara pengimpor itu dapat meminta produsen gitu ya atau calon pengekspor itu untuk mencerap persentase tertentu dari input domestik, atau penggunaan bahan baku dari domestik ya. Kemudian ada kuota. Nah, kuota berarti biasanya berkaitan dengan jumlah ya. Nah, jadi pemerintah itu bisa menyetujui batas yang ditentukan untuk produk atau jasa yang diizinkan untuk diimpor. Nah, namun dalam kebanyakan kasus tidak ada batasan ya mau impor barang atau jasa itu untuk mencapai kuotanya gitu ya. Atau biasanya juga ditentukan di jangka waktu tertentu. Oke, itu kuota. Kemudian ada embargo. Nah, embargo itu artinya melarang perdagangan dengan negara tertentu. Kalau kuota, embargo itu bisa dikenakan pada produk impor atau ekspor barang tertentu yang dipasok ke dalam atau ke negara tertentu ya. Embargo ini biasanya umumnya dianggap sebagai hambatan ya untuk pedagang, tapi tidak beda dia dengan blokade ya. Oke, kemudian ada subsidi ekspor. Nah, pemerintah itu bisa memberikan bantuan untuk bisnis dalam negeri ya.
Nah, seperti memberikan subsidi atau ini dukungan keuangan ya. Nah, misalnya pinjaman, keringan pajak, atau iklan internasional. Nah, itu salah satunya subsidi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada nilai tukar terkendali. Nah, ini ya bentuk intervensi ya yang dilakukan pemerintah untuk pasar mata uang. Jadi untuk mempengaruhi perdagangan, nanti dia pemerintah itu mengatur ya nilai tukar. Kemudian pengekangan ekspor sukarela. Nah, ini membatasi jumlah barang yang eh, bisa diekspor ya. Nah, yang terakhir juga ada sanksi ya. Sanksi untuk ini pemerintah bisa memberlakukan sanksi kalau untuk negara membatasi aktivitas perdagangan ya. Bisa misalnya administratifnya yang lebih rumit dilakukan oleh pemerintah atau mahal gitu ya, akhirnya nanti memperlambat atau membatasi kemampuan negara untuk berkembang. Nah, akhirnya mereka nggak jadi melakukan kegiatan itu ya, perdagangan. Oke, ada beberapa tujuan ya dari hambatan non tarif itu. Pertama, melindungi industri dalam negeri dengan kita membatasi impor, jadi industri lokal itu bisa bersaing lebih baik ya di pasar domestiknya. Kemudian ada melindungi konsumen dan lingkungan. Uh, Pemerintah bisa menerapkan standar keamanan gitu ya dan keberlanjutan untuk produk impor ya. Nah, misalnya yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian ada menjaga kesehatan dan keamanan. Nah, jadi larangan impor atau misalnya persyaratan khusus itu bisa mencegah masuknya produk yang berbahaya ya, atau terkontaminasi bisa juga. Kemudian bisa mengurangi defisit neraca perdagangan. Nah, kita bisa dengan membatasi impor ya, negara itu bisa mengurangi ketergantungannya pada produk asing. Kemudian terakhir ada mengendalikan pasar. Nah, kuota misalnya ya atau lisensi impor itu bisa kita gunakan untuk mengatur jumlah barang tertentu yang masuk ke dalam negeri. Oke, itu tujuan ya dari hambatan non tarif. Nah, dari setiap kebijakan itu pasti ada plus minusnya ya. Nah, kita lihat lagi apa nih dampak dari kebijakan non tarif. Nah, dampak positif yaitu melindungi industri dan tenaga kerja dalam negeri. Kemudian ada meningkatkan produk impor melalui standar teknis ya. Menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor. Kemudian kita lihat dampak negatifnya, meningkatkan biaya bagi importir kan dan konsumen ya, karena kita mengenakan ada tadi kalau ini non tarif ini bea tidak bea ya. Oke, kemudian ada menimbulkan ketegangan perdagangan dengan negara mitra, dapat dianggap sebagai bentuk proteksionisme ya yang tidak adil. Bagi negara yang akan melakukan transaksi. Itu untuk kebijakan non tarif. Kita lanjut ke proteksionisme ya. Nih, proteksionisme ini salah satu juga hambatan ya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau proteksionisme ini agak berbeda ya. Ini konsepnya ini lebih luas dibandingkan dengan tarif dan non tarif ya. Kalau hambatan tarif dan non tarif ini yang kita bahas tadi itu juga bisa disebut sebagai alat gitu ya yang digunakan untuk proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri. Oke, kita lihat proteksionisme ini merupakan kebijakan ekonomi ya yang membatasi perdagangan internasional untuk melindungi perekonomian domestik. Nah, dia gabungan ya
dari tarif dan non tarif tadi. Bisa untuk tarif, bisa peraturan pemerintah, batas kuota gitu ya. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri, membantu industri dalam negeri melindungi produk domestik dari barang-barang impor. Cuman proteksionisme ini juga dikritik ya, karena ini bukan solusi. Nah, ada beberapa negara, misalnya Britania Raya, ini ada beberapa negara ya yang sudah melakukan yang pernah menerapkan kegiatan proteksionisme. Oke, kemudian kita masuk ke aturan proteksionisme. Nah, ada beberapa aturan ya, misalnya pemberlakuan tarif dan bea masuk, bisa dengan pembatasan kuota barang atau jasa ya. Kemudian subsidi bagi produk dalam negeri. Nah, atau ada juga pemberlakuan standar tertentu ya untuk produk asing. Oke, ada alasannya kita satu negara melakukan proteksionisme, melindungi industri kecil sebagai alat tawar-menawar ya dengan mitra dagang ya. Tujuannya ini mengurangi margin ya mitra dagang tersebut, kemudian ada mengurangi impor yang terlalu besar untuk produk-produk tertentu. Oke, kemudian dampak positifnya, pemerintah itu melindungi perusahaan baru ya. Nah, biasanya agar tidak ditindas oleh perusahaan besar yang sudah ada. Nah, kemudian juga pemerintah bisa melakukan pembatasan ya barang-barang yang diimpor. Jadi untuk melindungi produsen dalam negeri ya. Kemudian pemerintah itu juga dampak negatifnya kita lihat akan kesulitan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalau barangnya itu tidak diproduksi di dalam negeri ya. Nah, jadi akan sulit juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, itu ya untuk ada hambatan dari perdagangan internasional. Nah, jadi kalau untuk proteksionisme ini sebenarnya kombinasi dari tarif dan non tarif tadi ya. Nah, tujuan utamanya juga untuk melindungi industri dalam negeri ya. Tapi juga ada kelemahan tadi ya, mengurangi efisiensi, juga daya saing global. Baik, itu saja untuk materi hambatan perdagangan internasional. Nah, di sini ada, silakan dicari ya contoh praktek dumping, kebijakan tarif, kebijakan non tarif, dan proteksionisme dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan pemahaman saudara mengenai jenis-jenis hambatan perdagangan internasional ini. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.